Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian kelas 3 SD salah 1 yang Bapak banggakan? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semua tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anakku, sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada hari yang berbahagia ini, terdahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita telah berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Iya anak-anak, sudah pada sarapan belum nih? Sudah, alhamdulillah. Belum belajar, jangan lupa sarapan ya anak-anak. Karena apa? Karena sarapan itu penting supaya belajarnya juga semangat. Juga sarapan juga sangat penting untuk menjaga imunitas tubuh kita atau ketahanan tubuh kita dari berbagai macam penyakit. Jadi sebelum belajar dan berangkat sekolah, kita harus tetap jangan lupa untuk sarapan ya anak-anak. Iya, walaupun kita sampai saat ini masih belajar online, masih belajar daring, belum bisa tatap muka, Bapak selalu berharap kepada kalian agar tetap semangat belajar dalam keadaan dan situasi apapun. Nah, belajar itu merupakan salah satu perintah dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana pun hadisnya, "Talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan juga perempuan. Bagus anak-anak sekalian. Nah, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita pelajari yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Kita lihat di layar ya anak-anak ya. Nah, pada tujuan pembelajaran tentang sholat sunnah rawatib ini, yang pertama, menjalankan sholat sunnah rawatib. Kedua, siswa menerima ketentuan tentang sholat sunnah rawatib. Tiga, memiliki sikap rajin menjalankan sholat sunnah rawatib. Terus memiliki tanggung jawab menjalankan sholat sunnah rawatib, menjelaskan ketentuan sholat sunnah rawatib, menyebutkan jenis-jenis sholat sunnah rawatib dan bilangan rakaatnya, menyebutkan hikmah sholat sunnah rawatib, menceritakan pengalaman sholat sunnah rawatib, dan yang terakhir bisa mempraktikkan sholat sunnah rawatib. Nah, itu ya anak-anak tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang selanjutnya materi intinya yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Amatilah gambar yang ada di layar anak-anak. Tuh, kalau kamu perhatikan gambar yang ada di sini nih, itu lagi pada ngapain tuh anak-anak? Betul, sedang melakukan sholat. Coba yang dilakukan itu sholatnya sholat apa anak-anak? Ya, sholat sunnah, betul sekali. Sholat sunnahnya ini anak-anak namanya sholat sunnah rawatib. Ya, mungkin kamu bertanya, apa sih sholat sunnah rawatib?
Nah, kita akan jelaskan. Apakah sholat sunnah rawatib itu? Nah, di sini dilihat di layar, dilihat anak-anak ya. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Bagus. Coba diulang kembali. Apa itu sholat sunnah rawatib? Ya, betul. Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Coba Bapak mau bertanya nih sama Sukron. Sukron, sholat fardu dalam sehari semalam ada berapa? Ya, bagus. Ada 5. Coba yang selanjutnya, yang perempuannya nih Bapak mau tanya sama David. David, coba sebutkan sholat fardu yang 5 itu. Ya. Ya, betul. Bagus. Yang pertama zuhur, asar, maghrib, dan isya. Pinter-pinter nih anak kelas 3. Ya. Yang selanjutnya, sholat sunnah rawatib ini anak-anak dibagi menjadi 2. Yang dikerjakannya sebelum sholat fardu itu namanya sholat sunnah qobliyah. Coba diulang. Yang sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu namanya sholat sunnah apa? Iya, betul, sholat sunnah qobliyah. Nah, sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakannya setelah sholat fardu itu dinamakan dengan sholat sunnah ba'diyah. Coba bareng, ba'diyah. Bagus. Apa ulang kembali nih, sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum namanya sholat apa? Iya, betul, sholat sunnah ba'diyah. Kalau dikerjakannya sesudah namanya sholat sunnah ba'diyah. Jadi gampang ya, ada qobliyah sebelum dan ba'diyah sesudah. Nah, terus hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib itu apa? Hukumnya adalah sunnah. Apa pengertian sunnah anak-anak? Sunnah itu, perhatikan, yaitu bila dikerjakan mendapat pahala dari Allah dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Coba diulang kembali, apa itu pengertian sunnah? Sunnah itu artinya jika dikerjakan mendapat pahala dan jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Coba Bapak tanya nih sama Tajudin. Tajudin, apa pengertian sunnah Tajudin? Iya, bagus. Terus setelah Tajudin ada Pepen. Apa pengertian sunnah, Pen? Iya, bagus. Nah, walaupun sholat sunnah rawatib itu sunnah, akan tetapi jika kita tidak melakukan, kita akan mendapat pahala, jadi rugi ya. Walaupun sunnah, kita dianjurkan untuk tetap melaksanakan sholat sunnah rawatib. Yang selanjutnya, ketentuan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib ada yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan ada juga yang jarang dilakukan oleh Nabi. Yang pada tidur, semangat ya. Bagus. Nah, sholat sunnah rawatib yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu namanya sholat sunnah mu'akkad. Ingat tuh. Jadi sholat sunnah rawatib mu'akkad itu artinya sholat sunnah rawatib yang sangat dianjurkan ataupun yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.
Nah, sedangkan sholat sunnah yang hukumnya ghair muakkad ataupun jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW itu disebut dengan sholat sunnah ghair muakkad. Jadi begini, secara gampang ya. Hukum sholat sunnah rawatib itu hukumnya sunnah. Nah, yang sunnah itu dibagi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad? Artinya sunnah muakkad itu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi. Jadi Nabi itu mengerjakan sunnah muakkad itu sangat sering, artinya jarang ditinggalkan. Yang kedua ada yang hukumnya sunnah ghair muakkad. Jadi Nabi sangat jarang melakukan sholat sunnah yang ini, makanya dinamakan sunnah ghair muakkad. Ya anak-anak ya, paham? Alhamdulillah. Coba Bapak mau tanya nih, tanya sama Mun, coba sebutkan apa yang sholat sunnah rawatib itu hukumnya apa, Mun? Ya betul, sunnah. Sunnah ini ada berapa, Mun? Bagus, ada dua. Yang pertama sunnah apa? Bagus, sunnah muakkad. Yang kedua, bagus. Nah, sekarang si itu tuh siapa ya? Jejen. Coba Jejen, apa yang disebut dengan sunnah muakkad? Bagus, sunnah yang dianjurkan. Terus yang dimaksud dengan sunnah ghair muakkad apa, Jen? Bagus, yaitu sunnah yang kurang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Kita lanjut. Yang selanjutnya yaitu sholat rawatib yang hukumnya sunnah muakkad itu mana saja Pak Guru? Nah, di layar kan udah ada tuh. Yang termasuk ke dalam sholat sunnah rawatib yang sunnah muakkad, yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi ada 10 rakaat sholat sunnah rawatib yang hukumnya muakkad. Paham ya? Coba diulang kembali, sholat sunnah rawatib yang hukumnya muakkad atau dianjurkan itu yang pertama yaitu, baca bareng-bareng ya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan yang terakhir 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi semuanya ada 10 rakaat. Bagus anak-anak. Jangan pada ngantuk ya. Tetap semangat anak-anak. Bagus. Yang selanjutnya yaitu sholat sunnah rawatib yang hukumnya ghair muakkad atau kurang dianjurkan. Yang pertama yaitu 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah muakkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghair muakkad. Yang kedua yaitu 4 rakaat sesudah zuhur. Ya, termasuk ke dalam salah satu sunnah ghair muakkad. Yang ketiga 4 rakaat sebelum asar. Yang keempat 2 rakaat sebelum maghrib, dan yang terakhir 2 rakaat sebelum isya. Nah, itu semuanya adalah sholat sunnah yang hukumnya ghair muakkad atau jarang dilakukan atau dikerjakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus. Sekarang dilanjut anak-anak ya. Sekarang bacaan sholat sunnah rawatib. Nah, untuk bacaan sholat sunnah rawatib ini, Bapak akan mencontohkan 2 bacaan sholat sunnah rawatib anak-anak. Bacaan
sholat sunnah rawatib. Di sini Bapak akan mencontohkan dua saja ya anak-anak. Yang pertama sholat sunnah rawatib sebelum subuh, dan yang kedua sholat sunnah rawatib sesudah zuhur. Ikuti bareng-bareng ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatas subhi rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala. Sekali lagi. Usolli sunnatas subhi rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala. Bagus. Artinya aku niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh karena Allah Ta'ala. Coba belum kita lanjutkan, Bapak ingin nyoba dulu nih. Siapa ya? Coba Ayu baca yuk. Bismillah dulu, bismillah. Yang sholat pertama ya. Bagus. Nah, sekarang kita lanjut kepada bacaan sholat sunnah rawatib sesudah zuhur. Ikuti lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal duhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Sekali lagi. Usolli sunnatal duhri rakaataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Coba bareng-bareng usolli. Bismillah dulu. Usolli sunnatal duhri. Bagus. Nah, coba sekarang Amir baca Amir. Niat sholat sunnah rawatib sebelum sholat zuhur. Baca Amir. Bismillah. Bagus. Nah, jadi kalau yang sebelum, namanya tadi sholat apa? Betul, sholat sunnah qobliyah. Kalau yang sesudah tadi namanya sholat sunnah apa? Ya betul, sholat sunnah ba'diyah. Paham ya anak-anak ya? Nanti di rumahnya dibaca-baca nih apa niat sholatnya supaya lancar bacaannya. Nah, yang selanjutnya anak-anak, hikmah sholat sunnah rawatib. Hikmah sholat sunnah rawatib ini yang pertama menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu. Yang kedua, dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, mencegah perbuatan yang buruk. Yang keempat, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu adalah salah satu di antara hikmah sholat sunnah rawatib. Yang pertama, menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu, karena dengan hanya sholat fardu saja mungkin ada saja sholat fardu kita yang kurang sempurna, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, maka ditambal atau diperbaiki dengan pahala sholat sunnah. Yang kedua, dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Siapa sih manusia yang nggak pernah punya dosa ya anak-anak? Coba di Tajudin, kamu punya dosa nggak? Yang ketawa ya pasti. Kita semua memiliki dosa baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Dengan kita rutin mengerjakan ibadah sunnah, insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya anak-anak, rangkumannya ataupun kesimpulan dari materi yang kita pelajari kali ini. Coba kita
simpulkan bersama-sama ya. Yang pertama tadi apa sih sholat sunnah rawatib? Nomor 1 sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu, atau boleh juga sholat yang mengiringi sholat fardu. Yang nomor 2, sholat sunnah rawatib yang dilakukan sebelum sholat fardu itu namanya sholat sunnah qobliyah. Ingat tuh, qobliyah yang dikerjakan sebelum. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib yang dikerjakannya sesudah sholat fardu itu namanya sholat sunnah ba'diyah, ataupun kerjakannya sesudah. Ingat tuh ya, kalau sebelum namanya qobliyah, kalau sesudah namanya ba'diyah. Bagus. Yang keempat, sholat sunnah rawatib dikerjakan secara munfarid, artinya dikerjakannya secara sendiri-sendiri, jangan dikerjakan secara berjamaah. Bacaan dalam sholat sunnah rawatib tidak dinyaringkan, jadi nggak usah keras-keras bacaannya seperti sholat zuhur, asar saja, nggak usah keras-keras, jadi cukup suara yang terdengar oleh kita saja. Yang keenam, hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib adalah sunnah. Ya, sunnah tadi, sunnah itu artinya dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dosa. Nomor 7, tidak ada sholat sunnah rawatib sesudah sholat subuh dan asar. Ingat tuh, jadi sholat sunnah rawatib itu ataupun sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu tidak ada pada sholat subuh dan tidak ada pada sholat asar. Jadi kalau habis sholat asar ataupun habis sholat subuh itu jangan melakukan sholat sunnah lagi. Yang terakhir, yang ke-8, hikmah sholat sunnah rawatib yang pertama menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu, yang kedua dapat menghapus dosa yang kita kerjakan, yang ketiga mencegah perbuatan yang buruk, dan yang terakhir pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Subhanallah, pahalanya sangat besar sekali anak-anak. Nah, anak-anakku sekalian, kelas 3 yang Bapak banggakan, materi kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Adapun tugas yang nanti kamu kerjakan, materinya akan Bapak kirim melalui grup atau melalui WhatsApp kelas 3 ya anak-anak. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah sama-sama. Bareng-bareng ya, baca Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah anak-anakku sekalian, kelas 3 yang Bapak banggakan, untuk pertemuan kita pada hari ini. Bapak berhenti untuk selalu mengingatkan kepada kalian untuk menjaga protokol kesehatannya. Kalau mau kemana-mana jangan lupa pakai masker, habis dari mana-mana dan mau kemana jangan lupa cuci tangan, jangan lupa menjaga jarak, makan yang sehat, istirahat yang cukup, jangan terlalu banyak main keluar ya anak-anak, supaya kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa semoga pandemi yang terjadi di negeri kita ini maupun di negeri-negeri yang lain tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kalau ada kekurangan pahaman silahkan hubungi Bapak melalui WhatsApp. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.